yang dipakai oleh Pak Profesor ini sehingga tidak pernah takut, kritiknya semakin hari semakin kencang. Gimana itu, Prof? Jadi saya nggak suka dibangun IKN, tapi saya disuruh membiayai. Itu di mana otaknya itu, Pak? Demokrasi tidak menghasilkan kemakmuran, tapi menghasilkan kesenjangan. Demokrasi tidak menghasilkan kecerdasan, tapi menghasilkan IQ yang drop. Kayak itu saya bilang ya DPR isinya kepala-kepala kosong. Kalau saya bilang presiden bikin kesalahan kebijakan, solusinya apa? Ya ganti presiden. Karena itu saya akan bikin gerakan sendiri, namanya LBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini, alhamdulillah, di studio kami kedatangan seorang tokoh nasional, sang pengkritik, Profesor Akal Sehat, Profesor Rocky Gerung. Selamat datang, sehat selalu, Bang Rocky. Selamat mengobrol. Iya, Bang Rocky, tidak terasa 24 tahun sudah reformasi. Bagaimana Bang Rocky menilai perjalanan demokrasi sampai hari ini? Karena kita lihat misalnya dalam demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara saat ini indeks demokrasi kita itu berada di 52. Itu pun dikarenakan ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta. Bagaimana Pak Bang Rocky menilai dan merasakan kondisi dari 24 tahun lalu sampai saat ini? Sebenarnya kita selama 24 tahun belum hijrah dari otoritarianisme ke demokrasi itu. Kalau kita sebut transisi demokrasi, transisi itu gerak dua langkah. Gerak keluar dari dan masuk ke itu. Kan itu namanya transisi demokrasi. Keluar dari Orde Baru, masuk ke reformasi itu. Kita baru keluar dari, belum masuk ke itu. Jadi bahkan kita udah keluar dari Orde Baru, tapi masih di dalam halaman Orde Baru. Kita ragu untuk menyeberang ke demokrasi. Jadi reformasi itu belum sepenuhnya kita alami itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa begitu tuh? Ya. Kan dulu waktu kita putuskan untuk menghasilkan reformasi, gerakan mahasiswa apalagi di Palu kan tempat yang sangat keras dulu menentang Presiden Soeharto, menentang Orde Baru. Ketika itu kita wujudkan satu kalimat yaitu revolusi atau mati. Artinya kita ingin ada perpindahan kualitatif dari sistem otoriter ke sistem demokrasi itu. Tetapi ketika terjadi transisi itu, kita ragu untuk pakai kata revolusi. Di DPR pada waktu itu 24 tahun lalu, yang ada adalah istilah bukan revolusi, tapi coba saya ingat-ingat, reformasi damai. Jadi kata revolusi, kita manipulasi karena kita takut pakai kata itu. Kita pakai istilah reformasi itu. Kalangan Islam pakai istilah reformasi damai, mahasiswa Islam, kami segala macam, Fahri Hamzah, CS teman saya. Kalangan yang sekuler pakai istilah reformasi total. Tapi dua-dua reformasi, bukan revolusi. Beda antara reformasi dan revolusi. Nah, akibatnya karena kita gugup untuk pakai kata revolusi, revolusi artinya pembaruan total secara kualitatif, kita pakai istilah reformasi. Itu perubahan sekedar bentuk kuantitatifnya, bukan kualitatifnya. Apa akibatnya? Akibatnya unsur-unsur oligarki atau tradisi oligarki atau mental oligarki di era Orde Baru carry over, pindah masuk ke dalam DPR. Jadi semua yang ada di DPR sekarang itu sebenarnya mentalnya sama dengan
sebelumnya Orde Baru karena kita gagal lakukan filter yang ketat. Bahkan Gus Dur yang kita anggap sebagai tokoh masyarakat sipil masih mengizinkan orang seperti Pak Wiranto ikut dalam kabinet yang baru tuh. Dan beberapa unsur menteri lama masih ikut di situ kan. Tapi itu udah terjadi. Sekarang kita mau coba evaluasi. Setelah ini apa yang mau kita lakukan tuh? Ya kita harus ulangi peristiwa itu dengan metode yang lebih radikal. Kalau enggak 2024 sama juga kita berupaya untuk menghasilkan pemimpin yang baru. Ada Anies Baswedan di situ, ada Ganjar di situ, siapa aja di situ, ada Pak Prabowo. Tapi kita lupa bahwa pemilu 2024 hanya bersih kalau mulai dari 0% thresholdnya. Itu yang saya dalilkan di Mahkamah Konstitusi itu, tapi ditolak terus kan. Ya. Jadi siapapun yang menang di 2024, kalau pakai aturan threshold 20%, itu artinya dia menang secara curang gitu. Karena dia udah dapat modal 20%, sementara mereka yang nggak punya modal tidak boleh berkompetisi. Padahal kompetisi itu disebut adil dan jujur kalau mulai dari titik nol, bukan ada yang nol, ada yang masuk 20%. Itu poinnya tuh. Jadi Pak Profesor, apa yang harus dilakukan? Karena kita lihat misalnya demokrasi itu kan tujuan akhirnya adalah ke masyarakat, kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tapi sampai saat ini kita melihat banyak hasil kekayaan alam dimanfaatkan, dikuasai oleh orang-orang tertentu, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat di lingkaran itu sendiri. Misalnya Papua tingkat kemiskinannya cukup besar, belum lagi di daerah-daerah tambang yang lain. Ya terutama soal ekstraktif industri di tempat-tempat ke Sulawesi, Kalimantan, Papua. Kan nggak ada oposisi, akibatnya suka-suka pemerintah. Omnibus Law itu dilakukan tanpa oposisi itu. Dan kita nggak pernah mengerti kenapa Presiden Jokowi anti oposisi. Kan dalam satu kampanye dia bilang saya tidak perlu oposisi karena oposisi itu bukan watak orang Indonesia tuh. Artinya kembalikan pada sistem otoriter kalau begitu. Kan sama aja Orde Baru nggak ada oposisi kan. Tapi nanti pemerintah bilang ini ada kebebasan pers, ini di kabar 68 orang masih bisa bicara. Oh iya bicara itu tapi tidak ada efeknya pada perubahan kebijakan. Yang sekarang dieksploitasi Papua tuh. Coba saya terangkan soal Papua misalnya. Papua itu dia punya luas hutan 31 juta hektar. Di dalam hutan 31 juta hektar itu 80% adalah hutan primer. Artinya dia hutan yang betul-betul belum disentuh oleh modal. Nah sekarang undang-undang Omnibus Law memungkinkan semua orang bisa tanam investasi di situ kan. Mau bikin food estate mau bikin gali tambang tanpa ada izin dari pemangku hutan yang adalah burung, yang adalah ulat, yang adalah pohon, yang adalah masyarakat adat. Di dalam hutan Papua ada 2.000 jenis unggas, ada 150 jenis serangga, ada 20.000 jenis pohon itu, ada 500 masyarakat adat. Jadi kalau kita mau eksploitasi Papua, tanya pada mereka. Kan itu prinsip yang disebut sebagai apa namanya tuh? Apa istilah hukumnya tuh? Sebelum kita mengeksploitasi kita perlu bikin AMDAL. Kan AMDAL fungsinya adalah minta izin pada si hutan yang pemangkunya ada masyarakat adat. Minta izin bahkan pada burung di situ karena itu hak burung untuk bertengger di pucuk pohon, hak semut untuk bersarang di daun pohon, hak ulat untuk bermain-main di akar pohon. Itu pengertian radikal tentang environment. Nah itu tidak dihiraukan. Nah sekarang hal yang sama berlaku di Kalimantan tuh bikin ibu kota IKN segala macam. Jadi yang saya kritik harusnya AMDAL dibikin dulu baru keputusan politik diambil. Nah yang terjadi Pak Jokowi bilang kita mau pindahin ibu kota negara. Karena itu kami minta universitas untuk lakukan AMDAL. Ngapain bikin AMDAL kalau udah diputuskan secara politik kan? Jadi hal-hal semacam itu yang kita anggap mengizinkan eksploitasi karena tekanan dari kapital. Jadi bukan demi kemaslahatan. Dengan kata lain kita katakan bahwa demokrasi yang disebutkan oleh Pak Jokowi betul memang ada demokrasi. Tapi untuk memungkinkan kapital mengeksploitasi sumber daya kita. Itu buruknya di situ. Dan itu yang terjadi akibatnya sekarang langsung dilihat. Indeks demokrasi kita turun, disparitasnya naik kan.
Kan itu dasarnya 2 orang kaya Indonesia itu menguasai 100 juta jumlah kekayaan penduduk Indonesia. Apalagi yang diakibatkan oleh kebijakan yang keliru itu. 2 minggu lalu saya baca riset dari lembaga pemeringkat IQ nasional, IQ Asia itu. Indonesia itu IQ-nya nomor 30 di Asia tuh. Itu artinya nomor 2 dari bawah. Jadi bayangkan misalnya kita mau bikin prediksi tentang bonus demografi dengan IQ yang dangkal. Apa penyebabnya? Ya kebijakan. Kan kalau anak itu kekurangan nutrisi itu otaknya akan menyusut 20% gitu. Jadi dia nggak bisa fight, nggak bisa kompetisi dengan anak Vietnam. Jadi seluruh kebijakan itu memburuk. Apalagi tuh indeksnya tuh stunting naik terus itu. Apalagi Indonesia 2 minggu lalu juga dinyatakan sebagai negara anggota dari 100 negara miskin di dunia tuh. Ya. Padahal Presiden Jokowi bilang enggak, kita lebih tinggi dari di Asia, kita paling tinggi. Iya, tapi dunia bilang enggak begitu. Kan kita mesti dengar analisa dunia, bukan kita pamerkan sendiri. Jadi tadi pertanyaan kabar 68 itu betul bahwa seluruh perencanaan yang kita andaikan Indonesia bisa menghasilkan kemakmuran melalui demokrasi, yang terjadi sebaliknya tuh. Demokrasi tidak menghasilkan kemakmuran tapi menghasilkan kesenjangan. Demokrasi tidak menghasilkan kecerdasan tapi menghasilkan IQ yang drop. Itu semua soalnya tuh. Ya, Pak Prof, catatan demokrasi kita kan flawed demokrasi. Iya, flawed demokrasi. Ya, di situ ada misalnya kebebasan masyarakat sipil, kemudian independensi mahkamah konstitusi, mahkamah yudisial, kemudian tidak selarasnya antara kebijakan pemerintah dengan keinginan rakyat yang ada di bawah. Kira-kira ini bisa dicapai misalnya daripada demokrasi seperti yang diharapkan untuk memamurkan masyarakat itu? Gak mungkin tercapai. Apa yang harus dilakukan dalam misalnya menghadapi pemilu 2024? Coba kita mulai dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, hakimnya itu dipilih oleh 3 lembaga. DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden. Seminggu lalu, keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk menganulir beberapa perundang-undangan yang dibuat oleh DPR menyebabkan si hakim konstitusi itu dicabut haknya oleh DPR. Jadi DPR membatalkan dukungannya. Dengan asumsi DPR, hakim itu kami yang pilih. Kenapa dia batalin regulasi yang dikeluarkan DPR? Iya. Jadi anggota DPR nggak paham bahwa dia boleh pilih hakim itu, tapi dia nggak boleh membatalkan keputusan hakim. Hakim itu bebas untuk memutuskan. Jadi pengertian dasar, kalau ditanya apa penyebabnya, pengertian dasar bernegara itu nggak dipahami oleh perwakilan rakyat di DPR. Rakyat kasih mandat pada DPR, lalu DPR bilang kami udah menguasai kedaulatan rakyat. Enggak, rakyat tidak pernah menitipkan kedaulatan. Yang saya titipkan setiap 5 tahun adalah kepentingan politik saya tuh. Itu jadi prinsip-prinsip bernegara tidak dipahami oleh kayak itu saya bilang ya DPR isinya kepala-kepala kosong gitu. Luar biasa, pemirsa di mana saja Anda berada, kalian berada, tonton terus podcast Kabar 68 bersama Profesor Akal Sehat. Pak Profesor, ada satu pertanyaan yang selama ini menghantui terus. Pak Profesor ini kan pengkritik pemerintah. Pertama pertanyaan, apakah Pak Profesor tidak takut? Misalnya harus berhadapan dengan kekuasaan, harus berhadapan dengan abuse of power. Karena kita lihat kondisi sekarang misalnya lawan abuse of power, kawan obstruction of justice. Yes. Ya, bagaimana apa ilmu yang dipakai oleh Pak Profesor ini sehingga tidak pernah takut, kritiknya semakin hari semakin kencang. Gimana itu, Bro? Kabar 68 kenapa nggak takut undang saya? Sama aja. Apa yang menyebabkan Kabar 68 mengundang saya di sini malam hari lagi? Coba. Itu karena kita menginginkan kritik-kritik yang konstruktif, yang sifatnya membangun dan bisa menggelitik pelaksana pengambil kebijakan di negara ini. Oke, itu udah betul bagian pertama, kritik. Tapi kalau Anda sebut kritik yang konstruktif, itu salah pengertiannya. Ya? Kritik itu dalam bahasa Latin, kriteien itu artinya merubuhkan, bukan membangun. Ya.
Jadi kritik yang membangun konstruktif itu salah ya? Ya salah. Selama ini ya. Kritik tidak boleh konstruktif. Harus merubuhkan. Harus merubuhkan. Jadi kalau kritik yang konstruktif saya rubuhkan, saya bangun. Bangunnya dari mana? Dari bahan yang saya rubuhkan. Dia juga yang terbangun dong. Itulah yang terjadi saat Ya ini. itu kacaunya pengertian dasar kita. Coba kasih kritik yang konstruktif dong. Artinya jangan kasih kritik. Kan itu Ya. intinya kan. Iya. Kritik itu dimaksudkan untuk mengurai. Jadi dirobohkan bangunan argumen, bangunan kebijakan. Terus yang bangun apa? Ya yang bangun yang saya kritik karena saya bayar pajak. Masa saya kritik, ini gedung ini jelek. Oke, bongkar. Oke, saya bongkar, terus saya bangun sendiri. Kan kacau kan? Jadi nggak ada kritik yang konstruktif. Itu cuma orang Indonesia yang pakai bahasa kritik yang konstruktif. Yes. Karena feodalisme di situ. Kritik itu kritik. Solusi itu bonus dari kritik. Kalau saya bilang ini lampu ini jangan ada di situ, bro. Nanti lampu ini jatuh ke Anda itu. Kasih tahu dong di mana saya mesti berdiri. Yang penting jangan di situ. Terserah Anda mau berdiri. Kalau Anda nggak mau pindah ya udah, terima konsekuensi lampu itu jatuh kan. Solusinya apa? Nggak ada. Saya nggak perlu kasih solusi. Kalau saya bilang presiden bikin kesalahan kebijakan, solusinya apa? Ya ganti presiden. Ya kan begitu kan? Oh jangan dong, menterinya ya ganti menterinya kan? Ganti menterinya ya. Kan itu, oh itu nggak konstruktif. Jadi kritik yang konstruktif, saya kasih kritik, dia yang nentuin itu konstruktif apa enggak tuh. Kan itu dungunya kan di situ kan. Jadi bahkan dasar berpikir apa itu kritik dia nggak ngerti. Kata kritik itu sama dengan kata analisa itu. Analisa artinya mengurai. Yang membangun namanya sintesa. Ya saya nggak perlu kasih sintesa. Kenapa? Karena saya bayar pajak, maka orang yang saya gaji itu yang mesti cari solusinya kan. Kalau pembantu saya bilang nanti ganti atap gentengnya, terus dia bilang atapnya bocor, ganti gentengnya. Ya tapi solusinya apa? Saya mesti beli. Jadi saya mesti beli? Enggak, dia saya suruh beli itu barang itu. Sama seperti IKN misalnya, saya kasih kritik IKN. Saya bilang, saya nggak setuju IKN. Pemerintah bilang, ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Karena ini akan dibangun oleh berdasarkan bisnis to bisnis. Ya, oke, kalau begitu, saya nggak boleh kritik lagi kan. Karena uang saya nggak akan diambil oleh Presiden Jokowi untuk bangun IKN. Dia akan ambil dari investor. Oh, bagus. Walaupun saya kritik bagian lingkungannya tuh. Tapi kalau soal pembiayaan, kalau saya nggak biayai, kenapa saya mesti kritik? Nggak ada soal. Belakangan Presiden Jokowi bilang, investor mundur karena itu IKN akan dibangun dengan memanfaatkan 20-25% APBN. Coba, apa artinya APBN? Pajak saya yang akan dipakai. Jadi saya nggak suka dibangun IKN, tapi saya disuruh membiayai. Itu di mana otaknya itu ya Pak? Anda nggak suka sesuatu tapi Anda mesti biayai. Nah, fairness dalam demokrasi, tanya Anda setuju nggak bangun IKN? Saya nggak setuju. Berarti jangan ambil uang saya. Jangan pajaki saya, silahkan pajaki orang lain tuh yang setuju kan. Kan itu fairness begitu kan. Jadi itu yang disebut dalam demokrasi disebut no taxation without representation. Nggak boleh ada pemajakan kalau nggak ada perwakilan kepentingan. Saya ucapkan kepentingan saya karena itu saya nggak mau bayar pajak. Tapi Anda harus bayar pajak. Oh ya, saya akan bayar pajak supaya tetangga saya yang miskin itu bisa sekolahin anaknya. Itu kewajiban saya. Tapi saya nggak mungkin membiayai IKN yang nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan. Tapi nanti mereka bilang ini demi generasi masa depan. Masa depan itu kapan yang disebut masa depan? Ya 2045. 2045 orang nggak perlu lagi istana presiden. Orang berkantor di cloud, berkantor di workstation. Jadi saya kasih bayangan bahwa buat apa bikin IKN? Itu cuma nanam beton aja tuh. Mestinya tanam pikiran dong. Buat apa bikin jalan tol? Mending bikin jalan pikiran. Nah, menteri-menteri juga harusnya berpikir begitu. Kita butuh jalan pikiran bukan jalan tol. Kira-kira begitu. Berarti Pak Prof investasi sumber daya manusia ya? Betul. Yang Jadi harus digencarkan. betul. Apalagi kalau kita bicara sumber daya manusia. Di Amerika ada seorang perempuan Indonesia yang bekerja sebagai disewa oleh NASA atau bahkan Elon Musk mengincar dia. Ini seperempuan yang tahun 98 waktu reformasi
Dia pergi ke Amerika karena kerusuhan Indonesia, lalu dia belajar di situ tuh. Sekarang dia itu ahli merancang pemukiman di planet Mars. Jadi dia arsitektur ruang angkasa. Orang Indonesia, perempuan, berprestasi di Amerika untuk membangun pemukiman di ruang angkasa. Sementara presidennya masih gali-gali beton di Kalimantan buat bikin fondasi. Jauh sekali kan? Bagaimana coba? Langit dan bumi. Iya, orang udah berpikir pemukiman di sana. Mungkin 2000 sekarang 8 tahun ke depan modelnya bisa jadi di situ. Sementara kita masih nunggu ngumpulin pajak rakyat yang harusnya buat makan anak-anak itu dipajakin, ibu-ibu dipajakin buat bikin IKN yang isinya beton itu. Ajaib. Iya, iya. Pak Prof, Iya. ini dalam kondisi negara begini tentunya kita masih punya harapan untuk lebih baik ke Ya depannya. pasti. Kira-kira dalam pesta demokrasi 5 tahunan ke depan, dari pengamatan, kemudian mungkin dari terawang orang, dari 3 nama yang disebut-sebutkan ini, siapa yang lebih pantas memimpin Indonesia? Ya, nama itu disebutkan, 3 nama itu disebutkan karena elektabilitas diuji melalui survei kan. Iya. Oke. Kalau saya tanya, elektabilitas Anies di atas elektabilitas Prabowo, elektabilitas Ganjar mendekati elektabilitas Prabowo, bahkan mereka bertiga layak untuk jadi presiden berdasarkan elektabilitas. Jadi presiden itu bukan dasarnya elektabilitas. Elektabilitas itu parameter ketiga. Parameter pertama adalah etikabilitas. Parameter kedua adalah intelektualitas, baru elektabilitas. Jadi kalau dia elektabilitasnya tinggi, otaknya nggak ada, ngapain kita pilih kan? Elektabilitasnya tinggi, otaknya bagus, moralnya nggak ada, ngapain kita pilih coba? Jadi lembaga survei menyodorkan kita 3 nama itu. Kan bukan yang kita pilih kan, itu yang dipilih oleh lembaga survei. Jadi kalau ditanya mana yang akan Anda pilih, sebutkan ke saya. Ini ada 7 nama yang disurvei. Mana yang akan Anda pilih? Saya akan pilih nomor 3 untuk dicoret pertama. Nomor 2 untuk dicoret ketiga. Nomor 1 untuk dicoret keempat. Jadi saya akan pilih mana yang akan saya coret. Berdasarkan filter etikability dan intellectuality. Tapi kan mereka elektabilitasnya tinggi. Iya, itu aturan KPU. Aturan saya nggak begitu. Sebagai pemilih, saya bikin aturan sendiri. Seorang leader, dia nggak boleh jadi dealer. Sekarang kita tanya di situ, siapa yang potensi jadi dealer? Iya. Pasti di antara mereka ada yang jadi dealernya oligarki. Atau Iya. tiga-tiganya jadi oligarki kan? Jadi radical break diperlukan. Satu pembaharuan yang radikal diperlukan. Nah, karena itu mari kita kampanye lewat kabar 68 supaya pemilih itu mengerti bahwa yang dia pilih itu bukan yang disodorkan oleh surveyor. Kan itu intinya kan. Ya. Kalau misalnya disodorkan partai politik, mana partai politik yang punya calon sekarang? Nggak ada yang punya calon. Prabowo nggak bisa mencalonkan karena dia nggak punya kuota 20%. Harus Nasdem, koalisi. ya karena itu, ya kalau koalisi kan bukan partai. Kan kesulitan kita terpaksa Pak Prabowo mesti berkoalisi. PDIP juga nggak bisa mencalonkan. Dia bisa lolos 20%. Tapi elektabilitas Puan rendah terus. Akibatnya PDIP mesti berkoalisi. Sekarang saya gambarkan keadaan ekstrimnya. Nasdem udah punya calon. Koalisinya dia udah dapat. Dengan siapa aja. Mungkin Nasdem, Demokrat, dan Golkar. Udah. Anies lolos itu. Gerindra udah punya calon. Prabowo. Dengan siapa dia berkoalisi? Ya mungkin dengan PAN, P3, segala macam dapat dia. Yang belum tinggal PKS dan PDIP itu. Akhirnya PKS dan PDIP dipaksa berkoalisi menghadapi 2 calon yang udah ada tuh. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena ada syarat 20%, akibatnya PDIP berkoalisi dengan PKS. 2 minggu kemudian setelah Puan terpilih, berantakan kabinetnya. Karena itu koalisi yang nggak jujur. Ideologi
PDIP pasti beda dengan PKS, Ya. tapi dipaksa untuk koalisi kan. Jadi itu bukan koalisi, itu paksaan untuk membatalkan seorang calon di situ kan. Nah itu yang saya tentang tuh. Harusnya kalau partai-partai ini tidak ditawan oleh threshold 20%, dia bebas saja kan. Sekarang Pak, coba bayangkan, Pak Prabowo cemas karena nggak tahu siapa wakilnya tuh. Ada Nasdem cemas karena nggak tahu siapa wakilnya. Ada PKB, Caimin. Oke, Caimin jujur nggak buat berkoalisi? Kenapa Caimin perlu berkoalisi? Itu pertanyaannya. Iya. Karena dia nggak bisa nyalonkan diri sendiri. Karena mesti ada 20%. Jadi yang dari awal kita ingin semua partai politik boleh mencalonkan sendiri kan. Jadi kekacauan di situ, udah ada calon, ya itu omong kosong, calon presiden dari mana tuh? Orang mau koalisi kok. Di mana di dunia ini sistem presidensial ada koalisi kan kacau. Jadi desain-desain itu yang saya anggap kedunguan dari pembuat kebijakan dan kita nggak mau masuk di situ. Jadi kalau ditanya nanti saya ngapain tuh, ya semua saya, Anies teman saya, Ahy teman saya, itu Prabowo teman saya, tuh Ganjar saya kenal. Jadi mau pilih siapa? Ya pilih partai yang pro 0%, itu intinya. Ya tapi nggak ada, oke. Bayangkan misalnya Anies menang itu. Ya orang tepuk tangan. Anies Baswedan menang. Kalau saya tanya pada Anies, Anda menang pertandingannya fair? Ya fair. Fair dari mana? You udah punya 20%. Sementara yang lain nggak punya 20%. Kan tidak fair juga kan. Jadi menang karena di bail out oleh sistem kan. Demikian juga buat Puan, Ganjar. Jadi semuanya itu potensi untuk menang, tapi menang dengan cara tidak jujur. Kalau mau jujur, semua partai bilang 0%. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ya mestinya partai-partai itu, kecuali PDIP merasa dia udah punya 20%, yang lain kan nggak punya apa-apa kan. Ya. Nah yang nggak punya apa-apa ini, lakukan pemberontakan. Judicial review udah nggak bisa. Maka bilang aja, kami partai-partai yang di bawah 20% mau membubarkan fraksi kami di DPR. Itu baru heboh, baru headline di kabar 68 kan. Itu revolusi itu ya? Itu baru revolusi. Iya, bagian dari revolusi luar biasa. Tapi apa mereka berani? Dia nggak berani juga. Karena berharap nanti ada tetesan suara kan. Iya. Itu yang namanya kalau kita bikin radical breaks, mesti secara kualitatif. Jadi kita nggak lihat potensi itu. Karena itu saya akan bikin gerakan sendiri, namanya LBP. LBP. Ya. Apa itu kepanjangan? Liga Boykot Pemilu. Pak Prof, kan untuk menjadi presiden ini kan yang pertama harus kualitas. Iya. Yang kedua boarding pass. Yang ketiga isi tas. Yang untuk mendapatkan boarding pass itu kan harus berkoalisi berdasarkan undang-undang yang ada. Ya, jadi ngapain ikut di dalam kegiatan yang betul-betul busuk kan? Itu kan kalau ya jangan pilih kucing dalam karung gitu. Ya kalau saya nggak apa-apa dalam karung, asal karungnya bolong sehingga kita langsung lihat kucingnya apa tuh. Luar biasa. Pemirsa di mana saja Anda berada, kita masih tetap bersama Profesor Akal Sehat. Jangan lupa like dan subscribe Kabar 68, kabar untuk semua. Pak Prof, satu lagi. Ini dalam rangka mengurangi pengangguran, kemudian menurunkan angka kemiskinan, soal link and match oleh perguruan tinggi. Selama ini kan banyak perguruan tinggi hanya bangga dengan banyaknya lulusan, tetapi tidak berpikir bagaimana lulusan itu terserap oleh lapangan pekerjaan. Supaya terserap lapangan pekerjaan, lulusan itu mesti mampu untuk bertengkar. Dengar, mahasiswa. Coba bayangkan misalnya Anda masuk kampus, dosen di depan Anda nerangin, Anda manggut-manggut. Iya, jadi harus berdebat, didebat. Itu tidak apa-apa dalam kondisi sekarang. Dan justru itu kan kita mesti yang disebut berpikir itu artinya minta diuraikan pikirannya untuk dibongkar, untuk didebat. Iya. Sering saya katakan, kalau Anda berpikir, maka tanda bahwa Anda berpikir, ada orang yang melawan pikiran Anda tuh. Kalau Anda mengucapkan pikiran dan gak ada orang yang mengganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu, berpikir harus diganggu tuh.
Ada mahasiswa atau bikin disertasinya berat karena tebel. Jadi disertasi 3 kilo beratnya. Tapi nggak ada orang yang pernah mempertanyakan tesisnya tuh. Dia lulus di depan panel. Tapi setelah itu orang, apa isinya? Kita nggak tahu dipertengkarkan. Disertasi yang baik itu kalau dia dipertengkarkan. Kendati cuma 12 halaman tapi dipertengkarkan. Jadi tanpa pertengkaran nggak ada kualitas bagus dari universitas. Bersaing dengan universitas dunia itu diajarkan bertengkar, di kita diajarkan manggut-manggut. Jadi Kan jangan saja one way, harus to traffic komunikasi. Iya, mesti berarti ada nih. dialektics di situ Ya. supaya terjadi tesis antitesis kan. Berpikir selalu dalam kondisi dialektik. Jadi kalau nggak ada pertengkaran, maka nggak ada kualitas lulusan universitas. Apalagi kalau rektornya itu menghalangi orang untuk bertengkar. Saya mau masuk ke UIN sini untuk bertengkar, rektornya takut. Maka mahasiswa pindahin kan. Kan kalau rektornya berani, saya datang ke situ. Pak Rocky tukang kritik. Justru tukang kritik yang kita inginkan kan. Iya. Baru bertengkar di situ. Rektornya udah keburu takut bertengkar. Masa rektor takut bertengkar? Lo universitas dirancang untuk pertengkaran Bertengkar. akademis itu kan gitu. Ya, ya. Oke. Ya, Pak, sebagai closing statement Ya. mungkin ada Pak pesan-pesan motivasi karena di luar sana banyak anak muda, banyak orang susah yang Ya. lagi stres dengan kondisi zaman yang ada. Ada kepastian tapi itu pun belum pasti. Yes. Jadi mungkin Pak Profesor bisa menyampaikan pesan-pesan motivasi buat mereka yang ada di Nusantara sana. Yang kita butuhkan adalah kehadiran para kritikus. Hanya itu yang bisa menyelamatkan publik. Publik, mak-mak, pekerja tambang, petani tidak punya akses untuk meneriakkan ketidakadilan. Tetapi kabar 68 punya akses itu. Jadi teman-teman, ucapkan keresahan kalian itu melalui fasilitas jurnalisme yang betul-betul kritis. Nah, kabar 68 saya tahu sejarahnya. Istilah kabar 68 itu dulu dimaksudkan untuk membongkar banyak hal dan diuber-uber oleh kekuasaan lalu bersembunyi dari bawah tanah tiba-tiba memunculkan kabar 68. Jadi kata kabar itu kan udah ada sensasinya sebetulnya. Tunggu kabarnya tuh. Kabarnya pasti ya kritik gitu. Ya. Kabar hanya disebut kabar kalau dia mengkritik mainstream informasi dari pemerintah. Jadi sekali lagi ikuti kabar 68, di situ Anda akan punya akses untuk mengucapkan kritisisme dan kegelisahan Anda bisa diatasi dengan terus-menerus memikirkan bangsa ini bahwa kita bisa menemukan kembali Indonesia yang berpikir, dan berpikir artinya sekali lagi bertengkar. Terlintas indahnya pelangi, merasuk relung hati yang sepi. Matamu lambangkan kedamaian, bagai rembulan di gelap malam. Hilangkan semua keraguan, sesak yang ada relakan saja. Yakinlah aku kan tetap setia menjagamu hingga tutup usia. Aku tak pernah tahu arti cinta yang sebenarnya. Aku tak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya. Yang ku tahu hanyalah aku mencintaimu. Apa
Kita takkan terpisah oleh waktu.